saya akan berbicara tentang suatu tema yang sangat menarik dan mungkin saja jarang sekali dibicarakan oleh banyak orang. Tapi malam hari ini saya mencoba untuk membagikan ini kepada Bapak Ibu sehingga kita bisa dibukakan mata hati kita, rohani kita untuk kita mengerti tentang seperti yang tadi saya doakan, strategi setan di dalam kehidupan atau menyembunyikan strategi siasatnya, sehingga ada begitu banyak orang Kristen yang terjebak di dalamnya, bahkan dikuasai di dalamnya, sehingga mereka tidak bisa bertumbuh. Terutama masalah tentang tema malam hari ini adalah mematahkan kutuk atas tanah. Kenapa sampai harus mematahkan kutuk atas tanah? Nah, nanti sebentar saya akan tunjukkan Bapak Ibu ayat firman Tuhan. Tapi mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu, bahwa setiap orang pasti tidak ingin dikutuk atau terkutuk, atau hidup dalam kutuk. Pasti setiap orang tidak mau. Bahkan mendengar kata kutuk saja orang sudah merasa ngeri, apalagi jika harus menjalaninya. Benar? Dan itu adalah sesuatu yang sukar untuk dibayangkan, Bapak Ibu ya. Dan setiap orang berharap semoga kutuk itu enyah, jauh, dan tidak pernah menghampiri hidupnya dan seluruh keluarganya. Sebaliknya, setiap orang pasti ingin diberkati atau sepanjang hidupnya menikmati berkat-berkat Tuhan. Seluruh keluarga keturunannya menikmati berkat-berkat Tuhan dan terbebas dari segala bentuk-bentuk kutuk apapun. Itu menjadi kerinduan semua orang. Nah, kutuk dan berkat adalah dua kata yang saling berlawanan. Benar ya Bapak Ibu? Nah, kutuk dan berkat adalah dua kata yang saling berlawanan. Kutuk menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, sakit penyakit, yang mengerikan, bahkan sampai kepada kematian dengan cara-cara yang mengerikan juga. Ya, ada orang yang karena kena kutuk, ada jalur kutuk di dalamnya. Cara matinya itu mengerikan. Makanya Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib dibilang mati karena kutuk. Karena pada masa itu orang yang tergantung di atas kayu salib itu dibilang kena kutuk. Sementara berkat menggambarkan orang yang hidup dalam kebebasan, menikmati sukacita dan sejahtera kelimpahan yang daripada Tuhan. Nah, Alkitab tidak menyatakan kemiskinan dan penderitaan selalu identik dengan kutuk. Itu Bapak Ibu garis bawahi itu ya. Bahwa Alkitab yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki yang kita baca tidak menyatakan bahwa kemiskinan dan penderitaan selalu identik dengan kutuk, atau kekayaan selalu identik dengan berkat. Ya, ada orang yang miskin dan menderita secara jasmani karena memang Tuhan, ya karena Tuhan, tetapi sebaliknya ada juga yang memiliki harta yang banyak, tapi mereka tidak bisa menikmati atau selalu hidup dalam kekurangan. Jadi tidak bisa diukur di situ. Memiliki harta yang banyak tak selamanya berarti diberkati. Dan memiliki harta yang sedikit tak selamanya berarti kena kutuk. Oke ya, ngerti-ngerti ini dulu. Ya sebelum saya masuk kepada kita bagaimana mematahkan kutuk atas tanah. Nah, ukurannya ada di mana kalau begitu? Kalau memiliki harta yang banyak tak selamanya berarti diberkati. Memiliki harta yang sedikit tak selamanya berarti kena kutuk. Berarti ukurannya ada di mana? Ukurannya ada di hati kita. Karena kekayaan sejati itu ada di dalam hati kita. Katakan amin. Nah, berkat kelimpahan adalah hati yang sukacita dan damai sejahtera. Alkitab berkata bahwa Tuhan mencari orang yang kaya, kaya dalam kemurahan hati. Jadi, ada di hati Bapak Ibu. Betul? Ada orang yang bisa punya uang banyak, tapi pakai cara-cara yang terkutuk. Tapi belum tentu orang yang tidak punya harta yang banyak, dia kena kutuk. Karena intinya ada di hati, ukurannya ada di hati. Itu dulu. Artinya, bisa saja seseorang memiliki harta yang banyak, tetapi jika orang tersebut tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidupnya, karena selalu merasa khawatir dan tidak pernah merasa cukup, maka orang tersebut bukanlah orang yang diberkati. Bapak Ibu mungkin punya harta begitu banyak, kekayaan begitu banyak, tapi nggak ada damai, nggak ada sukacita, selalu terus merasa kekhawatiran, merasa kurang, maka kita bukan orang yang diberkati. Mungkin saat ini kebetulan kita pegang uang banyak, tapi kita bukan orang yang diberkati Tuhan. Tapi Bapak Ibu mungkin punya tidak terlalu banyak, tapi Bapak Ibu selalu penuh damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan tidak ada kekhawatiran. Anda orang diberkati Tuhan. Lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu punya banyak, punya segalanya, tapi penuh sukacita, tidak ada kekhawatiran,
Anda orang diberkati Tuhan. Mau pilih yang mana itu? Ya, mau pilih yang mana? Jadi ini malam ini agak bolak-balik pikiran Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu tidak ditipu oleh setan ya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata kutuk muncul sebanyak 140 kali. Jadi saya coba cari ya. Sekali lagi, dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata kutuk muncul sebanyak 140 kali dan tercatat dalam 123 ayat. Ya. Kutuk diakibatkan oleh dosa atau pelanggaran manusia atau makhluk ciptaan lainnya terhadap perintah Tuhan. Ya, namanya juga kutuk itu pertama kali terjadi karena pelanggaran Adam dan Hawa, namanya hamartia. Hamartia itu melenceng dari sasaran. Jadi kutuk diakibatkan oleh dosa atau pelanggaran manusia. Nah, kutuk adalah sebuah auto hukuman, saya sebut itu auto hukuman akibat dari pemberontakan terhadap hukum atau ketetapan Tuhan yang tidak bisa dihindari sebagai karena Tuhan sendiri, tidak dapat atau tidak boleh melanggar kekudusannya. Jadi kutuk itu datang karena auto hukuman akibat pemberontakan terhadap hukum. Jadi Alkitab itu Kejadian sampai Wahyu adalah hukum dan tidak boleh melanggar kekudusannya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang paling pertama sekali mendapat kutuk dari Tuhan itu siapa kira-kira Bapak Ibu? Dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang pertama kali mendapat kutuk itu kira-kira siapa? Alkitab menulis dengan jelas kepada kita, dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang paling pertama sekali mendapatkan kutuk dari Tuhan adalah ular. Katakan, ya, saya baru tahu. Ya, saya ulangi lagi, tulis itu, ya, saya baru tahu. Ulangi lagi, dalam Alkitab Perjanjian Lama, yang paling pertama sekali mendapat kutuk dari Tuhan adalah ular. Karena engkau berbuat demikian, Alkitab berkata, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Kata kutuk pertama kali dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama kepada ular. Di antara segala binatang hutan, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 14. Ya. Kejadian 3 ayat 14, maka pertama kali kata kutuk dilepaskan oleh Tuhan kepada ular ketika ular itu menipu Adam dan Hawa. Ya. Oke ya. Sedangkan yang kedua yang harus mengalami kutuk Tuhan adalah Sedangkan yang kedua, yang harus mengalami kutuk Tuhan adalah ketika yang pertama, kutuk pertama untuk ular, kutuk kedua dilepaskan untuk yang harus mengalami kutuk Tuhan adalah tanah. Kejadian 3 ayat 17 kita baca. Kejadian 3 ayat 17 kita baca. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi gara-gara Adam tanah dikutuki. Kenapa Tuhan gak kutuki Adam? Karena waktu itu dia adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Tanah yang terkutuk karena Adam. Nah, kenapa sampai tema hari ini adalah mematahkan kutuk di atas tanah? Karena perkataan kutuk yang kedua dilepaskan kepada tanah. Oke, nanti saya jelaskan kepada saudara. Ikut baik-baik Bapak Ibu ya. Ikut baik-baik. Ya. Jadi perkataan kutuk yang kedua itu dilepaskan kepada tanah. Kemudian yang ketiga yang harus mendapatkan kutuk dari Tuhan adalah Kain. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik Bapak Ibu ya. Hawa itu tidak kena kutuk. Tidak ada kata kutuk untuk Hawa. Alkitab katakan gini, dengan bersusah payah engkau akan melahirkan anak-anakmu. Jadi wanita hanya mendapatkan kesakitan pada waktu melahirkan dan tidak ada kata kutuk di situ. Jadi jangan pernah pakai kutuk melahirkan, nggak ada kata kutuk melahirkan untuk perempuan di situ. Ya, tidak ada kata. Belajar Alkitab dengan baik-baik Bapak Ibu ya. Belajar Alkitab dengan baik-baik. Kata kutuk yang ketiga itu datang kepada Kain karena dia telah membunuh adiknya Habil.
Coba kita lihat Kejadian 4 ayat 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Alkitab katakan kata kutuk yang ketiga dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian, yang dikutuki pertama adalah ular, yang kedua adalah tanah, dan yang ketiga adalah Kain. Haleluya. Tahu urutannya sekarang Bapak Ibu? Tahu urutannya sekarang. Nah, pada bagian selanjutnya, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang yang pertama kali harus mengutuki anaknya adalah Nuh. Ketika Nuh mabuk oleh anggur tanpa sadar, ia telanjang. Ketika anaknya yang nomor 2, namanya Ham, melihat, ia menceritakan hal tersebut kepada kedua saudaranya Sem dan Yafet. Lalu tanpa berusaha menutup aurat ayahnya, ketelanjangan ayahnya, ketika Nuh sadar dan mengetahui hal tersebut, maka ia mengutuki Ham, yaitu bapa Kanaan. Kejadian 9 ayat 25 berkata begini, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang pertama yang mengutuki anaknya dalam Perjanjian Lama adalah Nuh mengutuki Kain. Nuh mengutuki Ham yang disebut dengan bapa Kanaan. Nah, hari ini keturunan Ham adalah seluruh Afrika. Negara yang paling kaya di dunia Afrika, tapi negara yang paling miskin, yang banyak peperangan, pemberontakan, banyak sampar, banyak penyakit, juga adalah keturunan daripada Ham. Ya. Dan masih banyak hal yang dikisahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama mengenai kutuk. Tetapi sepertinya membahasnya satu persatu dalam kesempatan ini adalah sesuatu yang halnya tidak mungkin. Kita perlu beberapa sesi. Tapi karena itu saya batasi kepada hal yang nomor 2 dan nomor 3, ya, yaitu kutuk yang dilepaskan kepada tanah. Bapak Ibu, kita kembali kepada Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10. Kita kembali kepada Kejadian pasal 4 ayat yang ke-10. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di sana. Alkitab berkata, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak Ibu, sekali lagi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, tanah itu menyimpan. Ketika tanah terkutuk, maka tanah itu menyimpan, merekam perkataan, merekam tindakan, merekam perbuatan, merekam sikap. Entah itu baik, entah itu benar, entah itu menyalahi aturan Tuhan, entah itu berdosa, atau entah itu berkat atau kutuk, tanah merekam. Dan Alkitab dengan jelas berkata begini, apa yang telah kau perbuat ini ketika Kain telah membunuh Habel, lalu Tuhan tanya begini, Kain di manakah adikmu? Kain berkata, apakah aku ini penjaga adikku? Firman Allah berkata begini, bahwa apa yang telah kau perbuat ini, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah Habel berteriak dari dalam tanah, berarti tanah merekam darah yang dicurahkan. Mungkin nyawanya secara fisik, Habel sudah tidak kelihatan, mungkin disembunyikan oleh Kain, tapi Tuhan mendengarkan teriakan darah Habel dari dalam tanah. Ini disebut darah orang benar berteriak dari dalam tanah. Pertanyaan saya bolak-balik, bagaimana kalau itu darah orang berdosa? Kalau darah orang berdosa berteriak, siapa yang dengar? Setan dengar. Kalau darah orang benar tertumpah, maka itu menjadi fondasi untuk kerajaan Allah, untuk kuasa Allah, menjadi subur untuk penginjilan. Tapi bagaimana kalau darah orang berdosa yang dicurahkan? Maka menjadi fondasi untuk roh-roh jahat. Makanya Bapak Ibu lihat misalnya tempat yang sering terjadi kecelakaan, rawan kecelakaan, dan sering terjadi kecelakaan di situ, Bapak Ibu jangan anggap remeh. Kalau darah yang tertumpah di situ adalah darah orang berdosa, maka darah selalu menuntut nyawa, darah selalu menuntut darah. Makanya kalau kita baca dalam kitab perjanjian lama, kitab Imamat, ketika darah dicurahkan, maka penduduk negeri itu harus memanggil para imam untuk datang mendamaikan darah itu dengan darah. Dan pada masa itu dipakai darah binatang, darah korban yang tidak bercacat, tidak bercela untuk mendamaikan. Sebab segala sesuatu harus disucikan dengan darah.
Sampai di situ Bapak Ibu mulai mengerti? Yang mulai mengerti katakan iya dan amin. Ya, saya pelan-pelan karena ini jarang sekali disampaikan, jarang sekali dikotbahin. Makanya saya mau pelan-pelan dengan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana kehidupan kita. Begini Bapak Ibu, ya, kutuk atas tanah terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah darah orang berdosa yang tertumpah membuat tanah terkutuk. Darah orang berdosa yang tertumpah membuat tanah terkutuk. Masalahnya, Bapak Ibu nggak tahu, rumah di mana Bapak Ibu tinggal ini, ketika Bapak Ibu beli tanah, ketika Bapak Ibu bangun rumah, Bapak Ibu nggak tahu berapa generasi di atas itu, siapa yang pernah tinggal di situ, apa yang mereka ucapkan di situ, apa yang mereka lakukan di situ, Bapak Ibu nggak pernah tahu. Dan banyak orang yang menganggap itu biasa, menganggap itu anggap lalu, menganggap itu angin lalu, tapi ketika keluarga baik-baik masuk di situ, ketika mereka bangun usaha di situ, kenapa usahaku jadi tidak maju? Kenapa keluarga yang tadinya damai, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan keakraban, tiba-tiba ketika masuk di situ terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, bahkan ujung-ujungnya sampai mau cerai. Apa yang terjadi? Tanpa mereka sadar bahwa tanah di mana mereka tinggal, tanah di mana mereka berpijak, pernah ada perjanjian kutuk di situ, pernah darah orang berdosa tertumpah di situ, dan belum pernah didamaikan. Coba Bapak Ibu koreksi. Coba Bapak Ibu koreksi. Saya udah berdoa puasa, saya udah baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, tapi tanah di bawah gimana kita tinggal belum didamaikan, belum dipatahkan kutuknya. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa tanah merekam darah yang dicurahkan, tanah merekam perkataan yang diucapkan, tanah merekam sikap tingkah laku kehidupan kita, baik atau buruk, benar atau salah, berdosa atau tidak berdosa, direkam di tanah itu. Orang biasa berkata begini, tembok itu kan punya telinga. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, sebenarnya bukan tembok, tanah. Makanya Bapak Ibu dan saya materialnya debu. Kenapa? Ini bisa nyimpan Bapak Ibu, bisa nyimpan. Seluruh sel-sel kita, anatomi kita dibuat dari debu. Karena bisa merekam. Halo? Amin. Karena bisa merekam. Nah, darah orang berdosa yang tertumpah membuat tanah terkutuk. Wow. Bilangan 35 ayat 33 dan 34. Bilangan 35 ayat 33 sampai 34. Jadi, janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali darah orang yang telah menumpahkannya. Darah menuntut darah. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu perhatikan di sini. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kita nggak tahu ketika kekristenan belum masuk, ya, kembali ke audiens. Ketika kekristenan belum masuk, ya, ketika kekristenan belum masuk, Bapak Ibu, ke satu kota, ke satu negeri, kita nggak tahu nenek moyang kita, mereka masih menyembah dewa-dewa, dewa tingkat tinggi, dewa tingkat rendah. Mereka masih menyembah. Dan untuk mereka mau memperluas daerah kekuasaannya, terjadi peperangan karena perebutan lahan, perebutan wilayah, lalu ada ikatan-ikatan tertentu antara satu kampung dengan kampung lain, satu desa dengan desa yang lain. Pada masa dulu itu adalah mereka kemudian menggores tangan mereka, lalu menampungnya di batok kelapa, lalu mereka lakukan perjanjian bahwa kalau kampung kamu diserang, kalau saudara kamu diserang, kalau warga kamu diserang, maka aku akan bantu kamu. Lalu mereka membangun perjanjian di situ, namanya perjanjian kutuk di situ, dengan darah. Lalu mereka bertukar darah, lalu mereka minum darah. Dengar baik-baik Bapak Ibu ya. Ketika
kita lakukan perjanjian darah, maka satu saat nanti melalui kutuk darah menuntut darah. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika nenek moyang kita membangun perjanjian darah, maka satu saat nanti darah akan menuntut darah. Kita tabur darah, tuai juga darah. Mengerikan ya. Makanya Alkitab katakan begini, darah yang tercurah orang berdosa mencemarkan negeri. Bukan cuma mencemarkan keluarga Bapak Ibu, mencemarkan satu bangsa, mencemarkan kota. Berapa banyak darah yang sudah tertumpah di atas negeri ini. Haleluya. Imamat 17 ayat 11 berkata begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Nyawa didamaikan, darah, nyawa didamaikan, darah didamaikan dengan nyawa, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Karena itu nggak ada cara lain ketika Yesus datang ke muka bumi ini selain menebus kita dengan darah. Nggak ada cara lain. Bahkan Yesus pernah nolak itu, berdoa di Getsemani. Nggak ada cara lain. Dia berdoa akhirnya, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendaknya yang jadi. Karena mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kenapa dengan nyawa? Kenapa dengan darah? Karena di dalam darah ada nyawa. Dalam darah ada kehidupan. Kalau itu darah orang berdosa, maka yang dia bawa di sana adalah benih kegelapan. Kalau itu darah orang benar, maka teriakannya dari tanah membuat Tuhan mendengar. Kalau itu darah orang berdosa, maka itu menjadi lahan empuk, menjadi medium untuk roh-roh jahat berdiam di situ. Haleluya. Yehezkel 9 ayat 9 berkata, jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah. Tanah penuh hutang darah. Balasnya dengan apa? Darah. Dan kota ini penuh ketidakadilan. Ketidakadilan itu kekacauan. Ketidakadilan itu penyimpangan. Ketidakadilan itu tidak ada damai. Ketidakadilan itu adalah tidak ada berkat. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Kenapa? Karena tanahnya tercemar. Dan Tuhan tidak melihatnya. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan Yehezkel 9 ayat 9. Dengan jelas Alkitab berkata, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah. Dan kota ini penuh ketidakadilan, sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan tidak melihatnya lagi. Darah orang berdosa yang tertumpah, membuat tanah terkutuk. Bapak Ibu pernah lihat, ketika kita datang ke sebuah tempat di mana tanah itu pernah mencurahkan darah, maka Anda akan merasakan atmosfer kegelapan ada di situ. Anda akan merasakan ada kekuatan yang Anda bisa rasa dalam roh. Anda bisa rasa kekuatan di situ. Kenapa? Setan membangun markasnya di situ, di tengah-tengah darah orang berdosa itu. Itu medium, ya. Karena itu kehidupan di situ. Makanya dia bisa nipu orang, dia bisa nakuti orang, dia bisa menghalalkan segala cara, dia bisa menghalau pekerjaan saudara, dia bisa membuat bertengkar, karena roh jahat diam di situ. Tapi kalau itu darah orang benar, maka itu menjadi pupuk untuk kerajaan Allah diperluas. Yang pertama, kutuk atas tanah terjadi disebabkan oleh darah orang berdosa yang tertumpah, membuat tanah terkutuk. Yang kedua, Bapak Ibu, karena kebencian, maka tanah menjadi terkutuk. Bapak Ibu benci seseorang, marah seseorang, Bapak Ibu sakit hati dengan seseorang, maka tanah jadi terkutuk. Wow, mengerikan. Coba kita lihat di Yehezkel 35 ayat 6, Bapak Ibu. Yehezkel, karena kebencian, maka tanah menjadi terkutuk.
Yeskel 35 ayat 6. Oleh sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Yeskel juga, firman Allah berkata begini, karena tingkah lakumu yang jahat, maka tanah menjadi terkutuk karena engkau. Karena sikapmu, karena tingkah lakumu, maka tanah menjadi terkutuk. Karena kebencian terhadap saudaramu, maka tanah menjadi terkutuk. Hari ini kalau Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu masih benci anak, benci orang tua, benci saudara, maka Bapak Ibu sedang membuat tanah menjadi terkutuk. Bapak Ibu, kalau hati-hati kalau kita mulai kembali ke audiens ya. Hati-hati kalau kita mau membeli sebuah rumah, tanah, dan sebagainya. Bapak Ibu harus datang dan mematahkan segala kutuk. Harus ada tindakan profetik di situ. Ya. Harus ada tindakan profetik di situ, sehingga Bapak Ibu datang dan mendamaikan tanah itu. Sebab tanpa sadar, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa dasar, bahwa tidak ada orang yang mau hidup terkutuk, tapi semua orang mau hidup di bawah berkat. Betul? Apalagi mau mengalami kutuk, nggak ada yang mau. Bapak Ibu juga mungkin nggak mau, tapi tanpa sadar, tanpa pengetahuan yang dalam akan firman Tuhan, kita terjerat masuk ke dalamnya. Makanya Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah. Karena mereka menolak pengenalan itu, maka aku menolak mereka menjadi umatku. Jadi karena kita tidak mengenal akan Allah. Mengenal di sini adalah yadah, mengenal dengan intim, mengenal dengan dekat, mengenal dengan menikmati Tuhan, ginosko. Tapi mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu begini. Ya, saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa Alkitab mengatakan kepada kita, jangan pernah ada kebencian. Menurut kitab Yohanes begini, orang membenci sama dengan membunuh manusia. Barang siapa membenci saudaranya, dia telah menjadi seorang pembunuh. Kalau Bapak Ibu sakit hati kepada seseorang, Anda telah jadi seorang pembunuh. Bapak Ibu menutup langit untuk jawaban Tuhan turun bagi kita. Makanya firman Allah berkata, Matius pasal 6, 14, 15 berkata, Matius pasal 5, ayat 22 sampai 25 berkata, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni engkau. Tapi jika engkau mengampuni, Bapa di sorga akan mengampuni engkau. Satu-satunya yang membuat saudara dan saya tidak diampuni adalah karena kita tidak mau mengampuni orang, kita tetap membenci orang. Berarti kalau kita tidak membenci orang, maka kita tidak mendapat berkat dari Tuhan. Itu berarti tanah di bawah saudara terkutuk. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mungkin Bapak Ibu rajin, sepertinya rajin ibadah. Bahkan mungkin rajin ikut Zoom juga. Mungkin Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu masih benci seseorang, marah kepada seseorang, simpan dendam di hati. Bapak Ibu sedang menjadikan rumahmu, tanah di mana engkau berpijak, menjadi kutuk. Kenapa? Tuhan tidak mengampuni kita. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka tanah kita di hadapan Tuhan itu seperti orang najis, seperti orang kena kusta. Tapi ketika kita mengampuni, ketika kita melupakan kesalahan orang, maka yang datang adalah pengampunan dan berkat-berkat Tuhan. Jadi yang bisa merubah kutuk jadi berkat, yang pertama adalah, tadi saya kembali, sikap hati kita. Karena tadi saya katakan awal bahwa bukan masalah banyaknya harta, kemudian kita bilang bahwa kita ini adalah orang diberkati, belum tentu. Bukan karena sedikitnya harta, lalu kita bilang kita terkutuk, belum tentu. Karena masalahnya di sini adalah masalah sikap hati kita. Hati yang penuh damai, hati yang penuh ucapan syukur, mengucap syukur dengan segala yang ada, mau berdamai dengan segala keadaan, mau terima keadaan apa yang ada, keadaan apa adanya. Ini orang yang akan menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan pernah memilih untuk menjadi terkutuk atau membuat anak terkutuk. Bapak Ibu kalau baca baik-baik dengan sangat jelas Alkitab berkata begini, ketika manusia jatuh dalam dosa,
Maka kutuk pertama adalah kepada ular. Kemudian yang kedua sebenarnya ditujukan kepada Adam, tapi tanah terkutuk. Jadi begini, manusia, saudara dan saya, ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik, bahwa Tuhan tidak mengutuki kita, tapi tanah yang kita pijak, yang kita usahakan, bicara tentang bisnis, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang usaha, bicara tentang rumah tangga yang kita bangun, dan sebagainya, semua sistem yang kita bangun, itu jadi mandek, jadi terkutuk, gara-gara kejatuhan manusia dalam. Haleluya. Berapa banyak yang mau hidup di bawah kutuk? Tulis di situ, tidak mau. Haleluya. Bisa tulis mau, nggak mau. Ya. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau hidup di bawah berkat? Tulis, saya mau hidup di bawah berkat. Haleluya 12 kali. Amin. Kalau mau hidup di bawah berkat berarti harus mengampuni. Bapak Ibu dengar baik-baik begini. Bahwa setiap hari kita punya kesempatan untuk membenci orang atau mengampuni orang, tergantung sikap hati kita. Setiap hari kita punya kesempatan untuk melupakan kesalahan orang, untuk menerima mama kita, untuk menerima kakak kita, untuk menerima meme kita, koko kita, cece kita, kakak, om, tante kita, apa adanya. Setiap hari kita bisa punya keputusan, dan keputusan yang kita ambil menentukan tanah di bawah kita, itu berkat atau kutuk. Saya berdoa mulai hari ini, Bapak Ibu pastikan bahwa tanah yang kita pincak adalah tanah berkat. Amin. Bukan tanah yang dikutuki. Ketika Bapak Ibu penuh dengan ucapan syukur, Anda sedang merubah kutuk menjadi berkat. Ketika Anda setuju dengan Tuhan, Anda sedang merubah kutuk menjadi berkat. Tapi ketika Anda bersungut-sungut, Anda sedang membuat yang tadinya berkat menjadi kutuk. Ketika Anda ngomel, Anda membenci, Anda sakit hati, Anda terus ingat kesalahan orang dan tidak mau mengampuni. Bapak Ibu sudah tahu hari ini bahwa tanah di bawah kita menjadi kutuk. Haleluya. Bapak Ibu jangan klaim Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita. Betul, dia datang dan dia menebus dosa kita. Tapi tidak semua orang meresponi penebusannya. Terbukti masih ada orang yang menolak dia. Haleluya. Berarti keputusan untuk Bapak Ibu dan saya bebas, keputusan untuk Bapak Ibu dan saya diberkati, itu keputusan dari dalam hati kita sendiri. Yesus sudah menyelesaikan bagi kita, tapi kita harus mengambilnya untuk diri kita sendiri karena free will, kehendak bebas itu. Dan karena kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Dan itu tidak otomatis Bapak Ibu. Harus sebuah keputusan, harus pengakuan, harus konsistensi. Saya mau. Makanya firman Tuhan harus dihidupi, pilihannya ada pada kita. Amin. Haleluya. Kalau yang pertama itu adalah tanam jadi terkutuk karena darah orang berdosa tercurah di sana. Yang kedua, tanam jadi terkutuk karena kebencian, maka tanah itu menjadi terkutuk. Dan yang ketiga, tanah terkutuk karena sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai firman Tuhan. Wow. Yehezkel 36 ayat 17-18. Yehezkel 36 ayat 17 dan 18 berkata kepada kita, hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Garis kata itu ya, tingkah laku mereka. Kemudian kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapan. Garis kata tingkah laku, garis kata kelakuan. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Ya. Bukan cuma tingkah laku, bukan cuma kelakuan, tapi Alkitab berkata begini, berhala-berhala mereka. Tanah itu menjadi terkutuk. Bukan cuma tingkah laku, bukan cuma kelakuan, tapi berhala. Berhala itu adalah prioritas kita melebihi Tuhan.
entah itu keluarga, entah itu pekerjaan, entah itu uang. Maka ketika Bapak Ibu memprioritaskan sesuatu lebih daripada Tuhan, jadi berhala, modern, tanah menjadi terkutuk, menjadi tercemar. Ketika Bapak Ibu punya kelakuan, ketika kita punya sikap tingkah laku itu sering ngomel, sering sungut-sungut, sering menyalahkan orang lain. Bapak Ibu punya kelakuan yang, waduh, suka marah, marahnya itu apa saja, lihat kucing tetangga bungkuk pun Bapak Ibu marah. Kucing tetangga lewat pun, anjing tetangga lewat pun Bapak Ibu marah. Kecoa lewat pun Bapak Ibu marah. Jadi Bapak Ibu marah-marah terus. Itu kelakuan yang membuat sehingga tanah di tempat kediaman kita menjadi tercemar. Jangankan tanah tercemar, orang lain yang hidup dengan saudara pun, Alkitab berkata bahwa juga akan pasti bosan melihat Bapak Ibu punya kelakuan seperti itu. Ya, kita hidup mabuk, kita hidup di dalam pertikaian, suka bertengkar, kita hidup di dalam hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu tingkah laku yang jahat. Itu membuat tanah tercemar, menajiskan tanah itu. Coba kita koreksi, Bapak Ibu. Coba kita koreksi. Alkitab mengatakan tanah terkutuk karena sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai firman Tuhan. Dibalik saja, berarti kalau sesuai dengan firman Allah, maka tadinya kutuk, maka itu jadi berkat. Jadi yang bisa membulak-baliknya adalah Bapak Ibu. Berarti kekristenan itu adalah sebuah perubahan tingkah laku, perubahan perilaku. Kenapa? Karena Tuhan ingin berkati kita. Tuhan ingin tanah, rumah kita diberkati. Tuhan ingin usaha kita diberkati. Tingkah laku berubah dulu. Makanya kalau Bapak Ibu ikut Zoom ini yang dari awal Bapak Ibu dengar baik-baik, yang sering saya katakan bahwa begini, bahwa berkat itu akibat Bapak Ibu. Berkat itu akibat daripada kita ketemu Tuhan. Berkat itu bukan tujuan. Kalau kita ketemu Tuhan, maka saya percaya otomatis berkat akan mengikuti kita. Tapi kalau pengejaran kita kepada berkat lebih dulu, lama-lama kita bisa lupa Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi kalau kita menjadikan berkat, menjadikan bisnis pekerjaan kita sebagai berhala, maka Tuhan kita Allah yang jealous, Allah yang sangat cemburu. Maka tempat di mana kita tinggal, karena sikap dan tingkah laku kita tidak sesuai firman Tuhan, itu bisa menjadi najis dan menjadi terkutuk. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu jauhi 3 hal ini, supaya Tuhan memerintahkan berkat mengikuti kita. Berhenti ngomel, berhenti berperilaku yang salah, berhenti sungut-sungut, karena semuanya Tuhan gak suka. Berhenti khawatir, karena semua Tuhan gak suka. Tanpa sadar, Bapak Ibu ucapkan setiap hari, maka tanah merekamnya. Dan ketika Bapak Ibu doa naik, Bapak di sorga selalu berkata begini, jawab. Tapi setan berkata, jangan. Kenapa? Tanah merekam. Tempat di mana Bapak Ibu tinggal, penuh dengan tingkah laku yang benar. Haleluya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah menebus kutuk Taman Eden di dalam diri saudara dan saya. Lukas 22 ayat 4 kita lihat. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan kemana? Ke tanah. Lukas 22 ayat 4 membuktikan bahwa Yesus penumpahan darah, pencurahan darah pertama, itu bukan waktu dia dicambuk, bukan waktu dia dipukul, bukan waktu dia dipakai mahkota duri. No. Pencurahan darah pertama yang Tuhan lakukan adalah, Alkitab berkata begini, bahwa peluhnya titik-titik darah bertetesan di tanah. Maka hal yang pertama dikuduskan Tuhan adalah tanah dikuduskan. Kenapa? Karena ketika Adam jatuh dalam dosa, maka tanah yang terkutuk, Adam yang terakhir datang. Lalu pencurahan pertama itu adalah menguduskan tanah itu kembali. Tujuannya supaya saudara yang tadinya terkutuk kemudian menjadi berkat. Tanah yang tadinya terkutuk kemudian jadi berkat. Yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh. Itu tujuannya. Amin. Haleluya. Dan ini merupakan cara Tuhan untuk membawa saudara dan saya keluar dari itu.
Makanya hargai pengorbanan Kristus ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu kita mematahkan kutuk itu? Kita pakai tindakan nubuatan. Bapak Ibu bisa pakai tindakan nubuatan melalui minyak urapan, atau Bapak Ibu bisa memakai anggur perjamuan. Ya. Setiap kali kita mengangkat anggur perjamuan, itu menggambarkan darah Kristus. Dengan iman kita berkata itu darah Kristus. Lalu kita damaikan tanah rumah kita. Bapak Ibu bisa keluar berdiri dan angkat anggur perjamuan. Dan Bapak Ibu berkata, Tuhan, hari ini aku damaikan rumahku daripada segala kecemaran yang terjadi. Saya nggak tahu tanah ini dari beberapa orang yang punya kutuk-kutuk perkataan yang mereka lepaskan, penumpahan darah, ada penyembahan berhala di dalamnya. Semua yang ditanam di dalam tanah, semua kekuatan-kekuatan yang pernah dimasukkan ke dalam tanah, hari ini aku damaikan dengan darah Kristus. Setelah Anda berdoa, mematahkan setiap kutuk-kutuk perkataan, tingkah laku yang jahat, lalu Anda curahkan. Ingat baik-baik bahwa tanah yang dikutuki oleh tanah yang dicurahkan oleh darah yang berdosa akan didamaikan oleh darah juga, oleh darah Kristus. Amin. Lalu Bapak Ibu mulai curahkan itu di tanah. Curahkan itu di tanah. Menjadi ya sebuah tindakan profetik. Saya ingat sekali ketika kami ada di Denpasar, maka setiap hari saya urapi rumah kami di Denpasar. Dan satu saat itu Bapak Ibu di samping rumah kami itu ya ada orang yang dukun. Ketika kami pertama kali datang, karena mama itu rambutnya putih metah. Nah, mereka pikir bahwa kalau rambutnya putih metah itu punya ilmunya tingkat tinggi. Jadi ini istri dukun laki suami istri ini, mereka sering datang ke rumah kalau saya lagi pergi ke kantor. Dan mereka ketika tahu saya pulang kantor, mereka cepat-cepat pulang. 3 bulan pertama mereka sering datang ke rumah. Dan saudara, setiap malam ya saya urapi rumah. Dan ketika kita urapi rumah, yang masuk di rumah kita itu kelelawar, yang masuk di rumah kita itu kodok, saudara, katak. Bahkan saya pernah di kamar mandi, saya lagi mandi, tiba-tiba saya dengar bunyi saya pikir air masih jalan. Saudara tahu di atas kepala saya, ular kobra. Nggak tahu masuknya dari mana. Bunyi di atas kepala saya. Nggak tahu masuk dari mana. Kemudian saya ambil parang, lalu akhirnya saya motong ular itu, dicincang-cincang, kemudian dibakar. Bapak Ibu, kemudian di depan rumah kami, setiap malam kami angkat anggur perjamuan, dan kami orakan, kami urapi halaman rumah, kami urapi semua kintal-kintal di bagian belakang, semua kami urapi. Ya, muka dan belakang seluruh pintu-pintu kami urapi dengan tanda darah, seperti ketika orang Israel mau kematian anak-anak sulung di Mesir. Bapak Ibu tahu, satu saat itu dukun itu dia lewat depan rumah kami. Ya, dia lewat depan rumah kami, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh. Dan darahnya keluar dari mulut, dari hidung, dari telinga. Sebelum itu, saudara, mama itu tiba-tiba sakit dan nggak ada nafas, jadi meninggal. Lalu istri saya itu berdoa dan berteriak, kalau mama dipanggil pulang oleh Tuhan, karena ini waktunya, kami relakan. Tapi kalau mama dipanggil pulang dari Tuhan karena kuasa kegelapan, kami panggil kembali kehidupan. Kami panggil kembali kehidupan. Dan saudara tahu, mama ketika sadar kembali, mama bilang begini, mama itu dibawa ke pisang-pisang, pohon-pohon pisang. Ada orang yang ambil mama ke pohon-pohon pisang. Lalu mama dengar panggilan istri saya, panggil, balik. Lalu mama hidup kembali. Bapak Ibu tahu, besoknya itu dukun. Ketika saya urapi rumah itu malam, besok dia lewat di situ. Dia jatuh dan darah keluar dari mulut, dari hidung, dari telinga. Mantranya itu kembali kepada dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Dia sakit mungkin 2 bulan lebih. Dan ketika sakitnya semakin parah dan dia mau meninggal, dia kirim orang datang dan minta maaf di rumah. Minta maaf dari oma rambut putih, minta maaf dari bapak pendeta, minta maaf dari ibu pendeta.
dari semua dari rumah. Berapa hari kemudian dia meninggal. Ketika dia meninggal, maka suaminya langsung pergi dari tempat itu. Saya tidak bersuka cita karena orang meninggal, tidak. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu begini, bahwa ketika kita melakukan tindakan-tindakan profetik, maka setan tidak akan senang. Dia akan balik menyerang kita. Tapi Bapak Ibu nggak perlu takut. Kita ada dalam God's protection dan kingdom protection. Katakan amin. Haleluya. Sampai kami pindah kembali ke Makassar, kami nggak lihat lagi bagaimana diserang. Dan kami lihat bahwa bagaimana Tuhan proteksi kita. Setiap malam loh Bapak Ibu, kita angkat anggur perjamuan dan membuat tindakan profetik itu. Saya ingat satu saat jemaat memanggil kami untuk pergi doakan tanahnya. Tanahnya itu di jalan utama. Jalan protokol di Denpasar itu namanya Gatot Subroto. Tanahnya luas, mungkin kurang lebih ada 3.000 atau 5.000 meter persegi. Kalau tanah kalau di situ di Denpasar model seperti itu kalau mau dijual, maka orang akan rebutan. Ini sudah 3 tahun dipasang palang, tidak terjual-jual. Lalu itu jemaat datang dan ngomong pada saya, Pak Pendeta Luther, bolehkah bantu doakan taman tanah saya? Karena tidak dijual-jual. Tidak ada pembeli datang, orang datang cuma lihat dan tidak ada kabar sama sekali. Bapak Ibu tahu saya pergi dengan salah satu teman pendoa. Kami dalam mobil, saya duduk paling depan, teman saya belakang. Ketika 1 kilo, sebelum 1 kilo sampai di tanah itu, saya merasa seperti mobil kita itu didorong kembali dalam alam roh itu. Saya katakan, ini seperti mobil nggak jalan ya. Dia katakan, Pak, ini larinya 60 kilometer. Saya katakan, rasanya mobil didorong mundur. Kemudian kita bahasa roh. Akhirnya tiba. Bapak Ibu, ketika saya tiba di sana, memang tempat itu tercemar. Ya, memang tempat itu tercemar. Ada tempat-tempat yang didirikan untuk menajiskan tempat itu, supaya orang jangan membelinya, hanya orang tertentu yang mau beli dengan harga yang paling murah. Dan saudara, hari itu kita mulai lakukan tindakan profetik. Kita angkat anggur perjamuan di situ, dan kita patahkan segala kutuk yang mereka lepaskan atas tanah itu. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, 3 hari kemudian, tanah itu terjual. Tadinya 3 tahun. Setelah dipatahkan kutuk atas tanah itu, 3 hari, tanahnya terjual. Saya beritahukan kepada saudara, it is real. Pertempuran yang kita hidupi di dunia ini, 2 kekuatan besar. Kekuatan kegelapan, kekuatan kerajaan Allah. Tinggal Bapak Ibu memposisikan diri ada di mana. Ketika Bapak Ibu berdiri bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Kita adalah lebih daripada pemenang. Tapi ketika Anda berdiri dengan kuasa kegelapan, maka setan tidak kenal belas kasihan, dia akan hancurkan kita. Jangan menjadikan dasar di mana kita berpijak, rumah kita, bisnis kita, menjadi tempat di mana kekuatan kegelapan berpijak. Tapi jadikan rumah kita, keluarga kita, bisnis, tempat di mana kita usaha, adalah tempat di mana Tuhan berpijak. Saya pernah datang kepada satu rumah, dan ketika saya datang, Roh Kudus beritahukan kepada saya begini, di dalam tanah, dia simpan kepala kerbau. Dan ketika itu Tuhan tunjukkan dalam penglihatan kepada saya, bukan 4 mata angin, tapi 8 mata angin. Di 8 mata angin ada. Dan ketika digali, dapat kepala kerbau itu. Setan selalu menguasai seorang dengan medium yang ditaruh dalam tanah. Haleluya. Bapak Ibu lihat dukun-dukun sakti, mereka nggak pakai sendal. Mereka selalu kaki telanjang. Kenapa? Karena bersentuhan dengan bumi. Dari bumi ini, Alkitab katakan begini, kuasa kegelapan muncul dari bumi. Kerajaan Allah datang dari sorga. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Makanya Yesus berkata, aku tidak berasal dari bumi. Aku berasal dari atas. Semua yang berasal dari bumi, maka melakukan hal-hal yang dari dunia ini. Setan ada di dalam bumi. Makanya Alkitab katakan begini, dunia orang mati itu ada di dalam bumi. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan dukun-dukun sakti ya. Mereka tidak pakai sendal. Mereka selalu pakai kaki telanjang. Kenapa? Koneksinya langsung dengan kegelapan. Saya beritahukan kepada saudara, kalau rumah saudara ada medium seperti itu, pernah ditanam sesuatu, Anda pasti akan mimpi buruk. Mimpi seperti dicekik oleh kuasa kegelapan. Mimpi seperti Anda ditindis oleh sesuatu, lalu Anda bangun sesak nafas.
Anda akan mimpi di mana Anda seperti dibuang dari gedung-gedung paling tinggi. Ketika Anda mau mencapai dasar, Anda kaget bangun dengan jantung berdebar-debar. Beberapa dari saudara alami itu. Karena di rumahmu, Anda tidak selesaikan kutuk di atas tanah. Darah Yesus tertumpah, mendamaikan tanah. Apakah darah yang sama juga mendamaikan tanah di rumah saudara, di keluarga saudara? Bapak Ibu terlalu tegang malam ini. Boleh tepuk tangan dulu. Katakan, saya mau bebas dari kutuk itu. Tulis di situ Bapak Ibu. Haleluya. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Ayat 13 bukan ayat 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi begini maksud saya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu percaya Yesus, Yesus tinggal pada kita, harusnya Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya, Anda dan saya harusnya tidak lagi melakukan hal-hal yang mendatangkan kutuk. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya beritahukan kepada saudara ya, ini tidak otomatis dari sisi saudara, otomatis dari sisi Tuhan, tapi tidak otomatis dari sisi kita. Kembali ke audiens, sekali lagi saya ulangi ini, tangkap ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai orang masih hidup sembarangan, kembali ke audiens, jangan sampai orang masih hidup sembarangan, tapi dia klaim ini, dia katakan gini, memang saya sudah bebas dari kutuk. Loh bagaimana hidupmu? Apakah hidupmu diubahkan? Apakah sikapmu diubahkan? Apakah tingkah lakumu diubahkan? Apakah perkataanmu sudah sama dengan perkataan Tuhan? Pikiranmu sudah sama dengan pikiran Tuhan? Hidupmu sudah sama dengan hidup Tuhan? Kalau belum, kita nggak bisa klaim ayat ini. Betul dari sisi Tuhan. Dia sudah tanggung dosa kita, tapi kita harus berubah. Amin. Kita harus menjadikan dia sentral. Kembalikan ke audiens Roni. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab dengan jelas berkata kepada kita begini, bahwa Yesus sudah selesaikan kutuk itu. Makanya untuk Bapak Ibu dan saya, kutuk itu selesai, datang pada Yesus. Jangan datang pada paranormal. Paranormal itu, kalau kita belajar bahasa Indonesia baik-baik, para itu artinya tidak. Kalau disambung artinya tidak normal. Jadi kalau orang yang pernah pergi ke paranormal, dia abnormal. Kalau barang hilang, lalu berpikir pergi ke paranormal, maka sebenarnya yang bilang pergi ke paranormal itu tidak normal juga. Tapi saudara perlu datang kepada Yesus. Haleluya. Dan saudara akan lihat bahwa dia telah menebus kita. Hanya di dalam Yesus, maka yang tadinya terkutuk jadi berkat. Yang tadinya gersang jadi kehidupan. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Hanya pada Yesus. Terjemahan Indonesia sehari-hari dari Galatia 3 ayat 13 berkata, tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu atau di kayu salib. Karena di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu atau di kayu salib. Yesus naik ke atas salib, lalu dia menjadi kutuk bagi kita di situ. Setiap orang yang percaya kepada dia, menghidupi kehidupannya, percaya, lalu berbalik dari semua yang jahat, tidak mencurahkan darah, tidak memperkatakan perkataan yang salah, hidup selalu bersyukur, hidup selalu setuju dengan Tuhan, tidak ngomel, setuju dengan apa yang ada, selalu bekerja keras, sikap yang baik, perilaku yang baik, maka Bapak Ibu akan lihat bahwa Tuhan sanggup merubah kutuk jadi berkat. Lalu kita mulai lakukan tindakan-tindakan profetik. Ketika Bapak Ibu dengarkan suami keluarkan perkataan yang salah, langsung Anda katakan, darah Yesus menyucikan.
Jangan biarkan melayang, jangan biarkan terekam di tanah. Ketika Anda mulai ucapkan kata khawatir, maka Anda katakan darah Yesus sucikan. Pakai Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Haleluya. Amin. Jangan biarkan kata-kata kutuk tinggal dan terekam di dalam tanah. Dalam keluarga saudara, jangan ucapkan kata-kata yang tidak membangun di dalam usahamu. Wah, bisnisku pasti akan kacau, pasti tidak akan ada terobosan. Ini pandemi seluruh dunia, akan terjadi krisis. Mana mungkin bisa? Itu jadi kutuk dalam keluarga. Setan punya akses untuk mendirikan kerajaan di sana. Berhenti. Terlalu lama Anda memanjakan setan. Ini waktunya di mana Anda mengalahkan dia dengan perkataan kebenaran. Ucapkan terbalik dari keadaan yang Anda alami, lalu Anda lihat kemenangan terjadi. Jangan pernah setuju dengan keadaan yang Anda lihat, karena itu cuma sementara. Di balik itu rancangan Tuhan begitu indah bagi kita, dan rancangannya rancangan demi sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Katakan yes and amen. Haleluya. Dan kita lihat ayat yang paling terakhir, dua ayat yang paling terakhir, Ibrani 9 ayat 22 berkata, sebelum Ibrani 9 ayat 22, kita lihat dulu Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Haleluya. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ingat, dalam darah ada kehidupan, dalam darah ada nyawa. Tuhan larang orang Israel untuk makan makanan yang ada darah yang tidak tercurah, karena di dalam darah ada nyawa. Lalu kita kembali ke Ibrani 9:22. Firman Allah berkata begini. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 berkata begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Baca sekali lagi. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Haleluya. Saya ingat Bapak Ibu, kembali ke audiens. Saya ingat sekali ketika terjadi situasi chaos di kota di mana saya lahir. Ya, hampir 3 tahun. Ya, 1 tahun pertama saya ada di sana. Dan Bapak Ibu, ketika itu kami lakukan tindakan-tindakan profetik. Saya pergi itu mengurapi jalan perbatasan antara perbatasan A dengan perbatasan tempat orang Kristen tinggal. Dan saya beritahukan kepada saudara, Tuhan itu ya dan amin. Semua jalan yang kami urapi, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk di situ. Haleluya. Tidak ada satu orang pun yang melewati itu. Alkitab katakan begini, bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Makanya kita punya lagu Pentakosta lama. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa ajaib dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan. Kami mengurapi begitu banyak orang. Ya, kami mengurapi begitu banyak orang. Dan ketika mereka pergi, Bapak Ibu, mereka taruh alat-alat perangnya, dan mereka minta saya doain. Ketika besok saya tanya, ada yang terluka nggak, ada yang mati nggak? Mereka bilang, nggak ada yang mati, Pak. Kenapa? Diurapi dengan anggur perjamuan. Di kota saya ketika terjadi itu, Tuhan menjungkir balikan teologi kita. Bahwa tindakan-tindakan profetik ketika kita melakukan dengan iman kita, maka itu membawa pengaruh yang luar biasa.
Bahkan gereja di mana saya ibadah, tempat ibadah, saya kelilingi itu, Bapak, urapi dengan anggur perjamuan, dan gerejanya dimortir, Bapak Ibu. Dan saksi mata melihat begitu, ketika ini gereja, dan mortirnya sudah tinggal 5 atau 10 meter mau dekat gereja, tiba-tiba berbelok. Nyata, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu nyata. Bahwa ketika orang benar berdiri dan berseru kepada Tuhan, maka Anda akan melihat perkara-perkara hebat dan luar biasa terjadi. Saya bisa bersaksi banyak, tapi karena ini live-nya melalui Facebook, maka kalau misalnya di kelas-kelas yang kelas-kelas privat, mungkin saya akan cerita banyak tentang peperangan rohani dengan anggur perjamuan, dengan darah Kristus, tindakan-tindakan profetik, dan Bapak Ibu akan wow. Ya, saya batasi, saya hanya menceritakan hal-hal yang umum, tapi saya beritahukan bahwa nyata itu terjadi. Dan tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Haleluya. Bahkan saya ingat sekali saya melayani seorang anak muda, nggak tahu ikut di Facebook enggak, ya, Bapak Ongen, ya, itu tatonya itu dari batasan rambut sampai di jari-jari kaki. Dan dia udah pernah didoain oleh 4 orang pendeta, diusir kuasa kegelapan, karena dia itu hafal mantra, itu lebih tebal dari buku ini. Ya, lebih tebal dari buku ini. Lalu dia hafal ayat firman Tuhan, Bapak Ibu. Dia hafal Alkitab. Hari ini kalau ketemu dia, Alkitab berjalan. Ya. Sekarang jadi hamba Tuhan. Saya ingat ketika dia datang kepada saya, lalu dia bilang gini, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Lalu Roh Kudus bilang untuk saya, suruh dia pulang. Karena hatinya belum siap. Sampai 4 kali, sampai 3 kali, saya suruh dia pulang. Orang ini udah bunuh orang, masuk penjara ulang-ulang kali. Ya, masuk penjara ulang-ulang kali. Kalau pukul itu nggak rasa karena pakai imul kebal. Papanya itu, kalau mau makan ikan, ambil baskom itu, taruh air, lalu baca mantra, mau ikan apa langsung ikan gitu, kudu-kudu, kaneke ke, ya, langsung muncul di situ. Ya, ikan mujair munculnya di situ. Ya, ilmunya sampai seperti itu. Lah, anaknya itu ikut. Ketika didoakan kelepasan sama beberapa orang, ya, Bapak Ibu ingat bahwa hamba-hamba Tuhan yang doain dia nggak mempan. Saya tahu apakah dia keras hati atau tidak. Ya. Tapi dia datang kepada saya, dan kali keempat, saya ingat Roh Kudus bilang untuk saya begini, kamu nggak usah tengking. Kamu ambil anggur perjamuan saja, tinggal kamu percik kepada dia. Saya masuk di satu ruangan bersama-sama dengan orang ini. Ketika saya baru doa, darah Yesus bungkus kami. Tiba-tiba manifestasi, Bapak Ibu, dia robek bajunya. Lalu saya lihat di dadanya itu penuh dengan tato, ada 2 malaikat di dadanya. Lalu dililit sama ular naga. Lalu mata hitamnya nggak ada, tinggal mata putih. Dia merayap ke saya, dia baca mantranya, merayap ke saya, dekat saya. Saya cuma celupkan tangan di dalam anggur perjamuan, lalu percik. Ketika dia kenal anggur perjamuan itu, dia teriak, panas! Dia terjungkal-jungkal 3 kali. 3-4 langkah ke belakang, Bapak Ibu. Dia maju lagi, dipercik lagi, balik ke belakang. Terjungkal lagi ke belakang, terus seperti itu. Dalam ruangan itu ada karpet, Bapak Ibu. Karena dipercik terus, dia ambil karpet, dia gulung dirinya di dalam. Ya, bagaimana mau percik, Bapak Ibu? Lalu saya ingat pelayanan malaikat. Saya bilang, Roh Kudus bantu saya. Malaikat, bantu saya tarik anak ini keluar. Bapak Ibu tahu, benar-benar pelayanan malaikat itu ada. Dia ditarik keluar dari karpet itu. Karpetnya tetap lubang, orangnya ditarik keluar, tangan 2 tetap di atas. Lalu saya minta malaikat, tekuk kakinya, buka mulutnya. Ditekuk kedua kakinya, mulutnya kebuka sendiri. Lalu Roh Kudus bilang untuk saya, ambil anggur perjamuan dan tuangkan dalam mulutnya. Ketika dituangkan, maka roh jahat semuanya keluar, dia bebas. Saya tahu itu pelayanan kelepasan yang paling enak yang pernah saya doain. Ya. Tidak suaranya keluar, hanya pakai percik-percik anggur perjamuan. Itu bukan berarti bahwa Bapak Ibu harus lakukan seperti itu. Tuhan itu dalam satu kasus punya miliaran cara. Supaya Bapak Ibu tidak menyembah caranya. Tapi kita tetap menyembah Yesus yang punya cara-cara itu. Hari ini,
anak ini jadi hamba Tuhan. Mari kita selidiki malam hari ini. Kalau malam ini kita yang datang dan mungkin saya, saudara dan saya masih ada dalam garis kutuk, maka Yesus adalah jawaban. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkat kedua tangan saudara. Pejamkan mata Bapak Ibu. Pejamkan mata Bapak Ibu. Dan ikut perkataan saya. Seluruh mic-nya dimatiin. Bapak Ibu ikut dari rumah perkataan saya. Tuhan Yesus, hari ini saya patahkan segala kutuk di atas tanah rumah saya. Segala kutuk di atas usaha saya. Segala kutuk di atas kota saya. Hari ini aku katakan bahwa Yesus mati dan menanggung segala kutuk itu bagi saya. Hari ini aku katakan bahwa keluargaku bebas dari segala kutuk ini. Bahwa usahaku bebas dari segala kutuk ini. Bahwa pribadiku bebas dari segala kutuk ini. Dan malam ini aku mengalami terobosan, aku mengalami pemulihan. Kutuk sakit penyakit yang dilepaskan karena penyembahan berhala, yang turun bergenerasi di atas keluargaku, yang ada di atas tanah di mana aku berpijak, karena perkataan, karena tanah merekam, dan karena tempat di mana setan berpijak. Malam ini dalam nama Yesus, aku patahkan di dalam nama Yesus, dan aku katakan bebas, 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 bebas dalam nama Yesus. Beberapa saudara sedang memiliki itu, Anda terbawa di dalam kutuk sakit penyakit yang dibawa turun dari keturunan. Karena perkataan-perkataan dari beberapa generasi yang lalu Anda menanggungnya hari ini tanpa Anda sadar. Hari ini aku patahkan kutuk ini. Aku hancurkan kutuk sakit penyakit ini. Aku hancurkan segala kutuk kelemahan ini. Dan aku katakan, free in the name of Jesus. Free in the name of Jesus. Beberapa saudara mengalami terkutuk karena Anda tidak tahu. Anda ketika masuk membeli tanah itu, rumah itu, tempat usaha itu, tempat tinggalmu, Anda tidak tahu bahwa tanah di tempat itu dikutuki. Perkataan-perkataan najis dilepaskan, sikap-sikap nggak benar ada di situ, kelakuan-kelakuan berdosa tinggal di situ, sehingga setan punya akses menyerang saudara. Tanpa Anda tahu ada pintu yang terbuka. Hari ini aku patahkan segala kutuk ini di dalam nama Yesus, dan aku katakan saat ini didamaikan oleh darah Yesus. Tanpa penumpahan darah tidak ada perdamaian. Malam ini ketika umatmu berdiri dan mereka melakukan tindakan profetik dengan minyak urapan, dengan anggur perjamuan, maka kutuk itu dipatahkan dari tempat keluarga mereka, dari rumah mereka, dari bisnis mereka, dihancurkan dalam nama Yesus. Dihancurkan dalam nama Yesus. Anda yang punya minyak urapan, Anda mengangkatnya. Dan hari ini aku katakan dalam nama Yesus, ketika umatmu melakukan tindakan profetik dengan minyak urapan atau dengan anggur perjamuan, maka itu menghancurkan segala kutuk yang ada di atas tanah mereka. Malam ini, tindakan profetik ini dilakukan. Malam ini, maka kami akan ada terobosan di dalam alam roh, di mana sorga akan mengintervensi keluarga mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka, memulihkan bisnis mereka, memulihkan keuangan mereka, memulihkan hubungan yang hancur antara suami istri, orang tua dan anak-anak, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain, kembali dipulihkan. Hari ini perkataan sia-sia yang diucapkan kepada keluarga-keluarga, yang diucapkan oleh nenek moyang, yang diucapkan oleh perjanjian-perjanjian darah, sehingga darah dicurahkan dan darah menuntut darah, karena dalam darah ada nyawa, sehingga hari ini setan punya akses untuk menyerang keluarga-keluarga yang mengikuti Zoom ini. Aku patahkan segala perjanjian kegelapan, perjanjian darah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini aku gagalkan segala perjanjian ini, covenant ini dihancurkan, 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 dihancurkan dalam nama Yesus. Kelemahan-kelemahan tubuh yang turun karena terpaut DNA, terpaut seks, terpaut dalam nama Yesus yang membuat
terpaut karena perjanjian-perjanjian perkataan, karena ikatan dengan kuasa kegelapan, dengan dukun-dukun, dengan mantra yang masuk melalui makanan, masuk melalui minum, yang ditanam di dalam tanah, yang ditanam pada 4 penjuru mata angin, 8 penjuru mata angin. Malam ini, tanah ini akan dikuduskan ketika ada tindakan profetik dari umatmu, maka ketika darah dicurahkan, minyak urapan dicurahkan, menghancurkan, mematahkan segala kutuk, dan didamaikan kembali, bahwa darah didamaikan dengan darah. Darah yang tadinya tercemar didamaikan dengan darah yang kudus oleh tindakan profetik melalui minyak urapan dan anggur perjamuan. Kami katakan didamaikan di dalam nama Yesus, 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 dipatahkan dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya ada pilar-pilar yang dipatahkan. Bicara tentang kutuk, dipatahkan, pilar-pilar dipatahkan. Saya melihat bahwa ada dasar-dasar yang kemudian digali, diangkat, dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya melihat ada kekuatan luar biasa daripada Tuhan yang mencabut akar-akar kegelapan, yang dicabut berakar, bahkan saya lihat sudah berbau lumut, berbau busuk. Itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan saya melihat bahwa kegelapan yang ada di atas, yang menahan berkat-berkat Tuhan, kemudian dihalau oleh terang Tuhan. Tuhan sedang menghancurkan segala kutuk yang turun di atas keluargamu, dan telah memberikan kepada saudara dan saya berkat. Saya melihat bahwa begitu banyak kegelapan panah api telah dibendung oleh perisai daripada malaikat-malaikat Tuhan. Sehingga tidak ada satu pun yang akan menyakiti saudara ketika kelakuanmu seperti kelakuan Tuhan, sikapmu seperti sikap Tuhan, seperti kata-katamu kembali mengucapkan berkat dan bukan lagi kutuk, bukan lagi kata-kata sia-sia, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi kata-kata yang melemahkan, tapi kata-kata yang menguatkan, yaitu firman Allah. Maka saya melihat bahwa perlindungan daripada malaikat-malaikatmu sedang turun bagi saudara. Tuhan berkata, Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sakitnya sudah begitu lama, katakan saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh, dan saya pulih, saya pulih, saya pulih, saya pulih, dan terima itu. Aku patahkan segala kutuk kelemahan tubuh ini, dan aku katakan in the name of Jesus, aku katakan out, out, out dalam nama Yesus. Out dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat kedua tangan, jangan rasa biasa. Angkat kedua tangan dan terima itu. Pejamkan mata dan terima itu. Arahkan tanganmu ke layar handphone saudara, ke layar laptop saudara, dan terima itu. Terima pemulihan, terima kesembuhan, terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Aku patahkan itu dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala kutuk sakit penyakit ini, kutuk kelemahan tubuh. Aku katakan segala kutuk yang datang atas setiap keluarga, atas setiap anak-anak melalui kelemahan tubuh, dihancurkan dalam nama Yesus. Dan aku katakan berkat, aku katakan pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun saat ini. Anugerah Tuhan turun saat ini. Di dalam nama Yesus. Darah anak domba Allah berkuasa. Darah anak domba Allah berkuasa. Bahasa roh saudara. Bahasa roh. Irabashando esaki paroto sumpinapa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan segala tipu muslihat setan yang mencoba untuk menguasai umat Allah dengan kekuatan kegelapan. Beberapa saudara dikuasai oleh dukun-dukun karena pernah ke dukun-dukun. Sehingga ada medium di dalam saudara. Ada banyak waktu Anda tidur, Anda mengalami diganggu oleh roh jahat. Rasa seperti Anda ditekan, rasa seperti Anda dilemparkan dari gedung yang paling tinggi, jurang yang paling tinggi, dan Anda terjun bebas. Dan banyak kali ketika Anda bangun, Anda begitu takut sekali, jantungmu berdebar-debar, darahmu naik begitu tinggi, dan Anda jadi pusing, Anda tidak bisa sendiri, Anda sangat takut. Hari ini setan mencoba menguasai saudara, tapi hari ini, malam ini, aku patahkan segala kutuk ini, dan aku katakan bebas in the name of Jesus. Bebas dalam nama Yesus. Bebas, katakan saya bebas. Katakan saya sembuh. Katakan keluargaku diberkati. Katakan usahaku diberkati. Pemulihan terjadi. Katakan tanah di mana aku berpijak menjadi berkat. Berkat diberkati. Aku damaikan dengan darah Kristus. Katakan itu Bapak Ibu, jangan diam. Katakan itu. Katakan itu, katakan itu, katakan itu, dan katakan itu. Minta api, 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 api. Api Tuhan, fire! Fire, 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 api, 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 api,
Api Tuhan itu terus, saya melihat api Tuhan itu dicurahkan. Saya melihat api itu sedang turun, membakar, saudara. Membakar pribadi-pribadi. Akulah api, Allah adalah api yang menghanguskan. Dia sedang membakar segala sampah, membakar segala yang tidak berguna, membakar ranting-ranting kering, membakar rumput-rumput duri, membakar ilalang, membakar kayu, dan tinggal yang tidak terbakar. Saudara dan saya adalah emas, perak, dan batu permata. Api, fire. Tuhan bersihkan keluarga mereka daripada segala kutuk. Dan aku katakan dalam nama Yesus, tidak ada malam ini yang datang, tidak ada keresahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Bakar itu dengan apimu Tuhan, bakar itu dengan apimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu terima itu, terima in the name of Jesus. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun saat ini. Kuasa Allah turun saat ini. Katakan, saya terima itu. Saya terima itu. Saya merasa api Tuhan itu sedang dicurahkan dengan luar biasa. Sedang berjalan seperti bola api ke sana kemari. Seperti tidak ada tempat yang tidak diisi oleh bola api. Tuhan Alkitab berkata bahwa seperti lidah-lidah api. Tapi yang Tuhan tunjukkan kepada saya seperti bola api, anglo yang bernyala-nyala. Terima itu. Terima dalam nama Yesus. Terima itu. Saya sedang melihat bahwa Tuhan sedang membersihkan lahan-lahan yang kotor, lahan-lahan yang dikuasai kegelapan, sedang dibersihkan hari ini. Dan tempat itu mulai dinyalakan oleh api Tuhan. Dan kekudusan Tuhan mulai ada di sana. Kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan taruh di sana. Kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, terobosan sedang terjadi, kekuatan Tuhan sedang diturunkan hari-hari ini. Dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan, saya terima itu dalam nama Yesus. Beberapa saudara sedang punya masalah dengan keuangan saudara. Dan Tuhan berkata begini, Tuhan akan menyembuhkan keuangan saudara. Beberapa Anda akan mengalami yang tadinya mengalami jalan buntu. Tiba-tiba ketika Anda melakukan tindakan profetik, maka saudara akan melihat dalam 3 minggu ke depan, dalam 3 bulan ke depan, maka Tuhan akan memulihkan kembali usaha dan bisnis pekerjaan keuanganmu. Anda akan melihat kembali pertolongan yang ajaib daripada Tuhan. Anda akan melihat campur tangan ilahi daripada Tuhan. Tuhan telah merubah kutuk menjadi berkat. Dia telah menanggung kutuk bagi kita. Dia tergantung untuk menanggung kutuk bagi kita. Hari ini, miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat, yang sakit berkata aku sembuh. Karena segala kutuk telah dipatahkan, dihancurkan di kaki Kristus. Saya mendengar di alam roh derap kemenangan. Tuhan berkata begini, seperti derap tentara yang sedang berbaris. Dan barisannya tidak terputus. Mereka melompati tembok. Mereka merobohkan tembok-tembok. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Di depannya api menyala. Di belakangnya kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sedang berjalan dengan barisan tentaranya, pasukan yang besar sedang dibangkitkan. Dan pengurapan kemuliaan Allah mengikutinya. Saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan besar terjadi. Kuasa Allah sedang dicurahkan. Dan saudara terima itu. Bagi Anda yang menerima dengan iman, sesuatu sedang terjadi di keluargamu. Sesuatu sedang terjadi pada pribadimu. Katakan, saya terima. Saya lihat mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Yang punya problem dengan tangan kirinya, yang stroke Tuhan sedang sembuhkan saudara. Yang sedang stroke Tuhan sedang sembuhkan saudara. Gerakan tangan kirimu, gerakan kaki kirimu, sembuh. Otak kananmu sedang diciptakan yang baru, kesembuhan terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu. Yang punya problem di bagian dadanya, ada bencolan di bagian kiri dadanya. Sembuh, lenyap bencolannya. Beberapa saudara sedang punya masalah dengan jantung. Beberapa pernah sudah punya pakai ring di jantung saudara. Tuhan berkata, aku telah menyembuhkan engkau. Bahkan beberapa yang akan nanti untuk nambah ring di jantung. Tuhan berkata, engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Saya melihat kegelapan meninggalkan. Rojat keluar dengan teriakan. Rojat keluar dengan tiba-tiba. Karena kemuliaan Allah sedang turun dengan cara yang hebat dalam keluarga saudara. Terima itu. Tuhan sedang membersihkan tempat pengerikannya. Yaitu gereja Tuhan. Umat Allah malam hari ini. Dan dia sedang mencurahkan air bersih untuk membersihkan saudara. Dan Tuhan akan meninggalkan suatu sisa umat remnant
yang mulutnya penuh dengan ucapan syukur, yang hidupnya penuh dengan ucapan syukur, yang hatinya penuh dengan sukacita, yang hatinya penuh dengan kekuatan daripada Tuhan, penuh dengan firman Allah. Tuhan sedang meninggalkan yang sisa remnant, dan itu adalah saudara dan saya. Terima itu. Terima dalam nama Yesus. Terima itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Para basyata karalabasyata kaba. Koralabasyata karalabataka kaba. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Beberapa saudara yang sedang mau jual rumahnya, Tuhan berkata begini, dalam 2 bulan ke depan rumahmu akan dijual. Terjual dengan harga yang terbaik. Engkau telah menunggu beberapa tahun, dan Tuhan akan mengirimkan pembeli kepada engkau. Ada 2 pembeli yang akan Tuhan kirimkan kepada engkau. Rumahmu akan terjual dengan harga yang terbaik. Dan Tuhan katakan, muliakan Tuhan dengan apa yang kau miliki. Dan engkau akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Pemulihan sedang terjadi. Engkau sedang bergumul dengan anakmu. Dan Tuhan berkata begini, ketika engkau mencari aku dengan sungguh-sungguh, berdoa dan memetakan segala kutub yang datang dalam hidupmu, maka engkau akan melihat, engkau akan keluar dan bercingkrak-cingkrak seperti anak lembu yang lepas daripada kandang, dan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kebaikan dan anugerah Tuhan turun dalam hidupmu, engkau akan menyaksikan perkara-perkara hebat yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beberapa daripada saudara, ada seorang ibu yang hadir di malam ini, Anda mengambil keputusan untuk cerai. Tuhan berkata, tinggalkan niatmu itu. Karena bercerai bukan menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan berkata, patahkan kutub perceraian dari keluargamu, dan engkau akan lihat suamimu akan kembali. Maka keluargamu akan dipulihkan kembali. Jangan menyerah itu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Berdiri dengan iman, berdiri dengan kuasa dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkata, aku telah mengirimkan malaikat untuk bersama-sama dengan engkau, untuk engkau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada engkau, sehingga engkau akan menang di atas persoalan dan masalah. Dan Tuhan berkata begini, engkau akan lihat dalam 4 bulan ke depan, bahwa pemulihan segala sesuatu, terutama dalam keluargamu, akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu ketika engkau berdiri bagi keluargamu dan berseru, ubah kata-kata sungut-sungutmu, mempersalahkan diri, mempersalahkan orang lain, menjadi ucapan syukur. Ubah perkataanmu yang mengutuki dirimu sendiri dan menyalahkan orang lain, menjadi sepakat dengan Tuhan. Dan engkau akan lihat, sorga akan ikut campur tangan dalam hidupmu. Sorga akan ikut campur tangan dalam hidupmu. Engkau akan melihat janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Marabasyata karalabasyata. Maralabata karalabasyata. Dalam nama Yesus Tuhan. Parabasyata karalabata. Haleluya.